Di Dusun Klagen, Desa Trapodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sebuah prasasti didirikan oleh Raja Airlangga pada tahun 1037 Masehi. Prasasti itu bernama Prasasti Kamlagian. Prasasti itu bercerita tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh Raja Airlangga dengan warga dari Kamlagian dalam mengatasi banjir. Banjir ini adalah bencana tahunan akibat luapan Sungai Brantas yang berada di barat desa Kamlagian. Adapun sebabnya, karena Sungai Brantas yang panjangnya 320 km, kalau banjir seringkali menjebol tanggul Waringin Sapta dan melanda di daerah-daerah sekitar Sungai Brantas. Waringin Sapta saat ini berdasarkan toponimi ada di Bakalan Waringin Pitu, Kecamatan Balung Bendo. Air dari banjir Sungai Brantas itu mengalir ke tempat yang lebih rendah, yaitu ke timur, masuk ke Sungai Balung Bendo. Namun, ketika Sungai Balung Bendo tidak mampu lagi menampung debit air dari Brantas, banjir pun meluap, menggenangi tempat-tempat yang lebih rendah di timur sungai, masuk di area Krian dan Wonoayu, kalau secara geografis sekarang. Tetapi saat itu, seluruh kawasan masih disebut Kamlagian. Menurut prasasti Kamlagian, banjir itu telah merusak 10 desa, juga fasilitas-fasilitas umum berupa biara atau kuti, rumah penginapan, tempat suci arwah nenek moyang, tempat orang bertapa, dan makam keramat Isyana Bawana yang bernama Surapura. Banjir waktu itu mengurangi pajak penghasilan bagi kerajaan. Banjir menghancurkan pertanian Kamlagian. Sementara sektor pertanian Kamlagian adalah penyumbang pajak terbesar daerah itu. Tiap tahunnya, bukti ini ada di prasasti Kamlagian. Anugerah Sima lebih mengepras pajak dari hasil bumi daripada perdagangan yang ada di Kamlagian. Tidak hanya pertanian, juga perdagangan, baik di sektor pasar maupun jalur perdagangan. Kondisi perdagangan yang menggunakan aliran Sungai Brantas sebagai media perjalanan mengalami sebuah kesulitan untuk sampai pada pelabuhan-pelabuhan karena rute para pedagang dihancurkan bencana banjir yang selalu muncul setiap tahunnya. Kegiatan di Bandar Dagang Ujung Galuh pun merosot. Untuk mengatasi banjir ini ada 3 upaya yang dilakukan oleh warga dan kerajaan. Upaya pertama adalah pembangunan kolam besar penampungan air. Kolam besar ini dalam bahasa Jawa disebut balong. Upaya kedua adalah memperbaikan pada tanggul di daerah Waringin Sapta. Dan upaya ketiga adalah pembuatan sudetan atau kanal. Pembangunan kolam besar penampungan air. Sebenarnya warga sudah mencoba mengatasi itu. Menurut prasasti Kamlagian, warga setempat di kawasan banjir itu pernah mengendalikan banjir dengan membuat bendungan atau tanggul-tanggul yang berbentuk tambak dan kolam besar yang dinamakan balong. Tetapi masih saja terjadi banjir jika debit air dari Sungai Brantas begitu tinggi. Tan Pisan Pindua Tinambak Parasamya, Datan Kamnan, juga Parmahnya. Yang artinya, tidak hanya sekali 2 kali para pejabat desa tingkat tani atau tingkat desa itu melakukan perbaikan. Untuk memudahkan gambarannya itu gini. Banjir dari Sungai Brantas awalnya diatasi dengan membangun banyak kolam atau tambak hingga di wilayah Wonoayu sekarang. Air banjir Sungai Brantas dialirkan di kolam-kolam itu. Di balong-balong itu, air ditampung di sana. Cara ini awalnya berhasil. Namun ketika air ini debitnya semakin besar, balong-balong tadi tidak bisa menampung. Maka air meluberlah hingga membanjiri sawah-sawah dan kebun-kebun warga Wonoayu dan Krian. Upaya penanggulangan ini ada di wilayah sekitar sungai. Pertanyaannya, apakah mungkin kolam besar tergambar dari nama desa, yaitu Desa Balung Bendo? Sebenarnya, secara toponimi di utara Balung Bendo dan Kamlagian terdapat nama desa yang identik dengan nama penampungan air, seperti Desa Tanggul, Tambak Kemeraan,
sedengan mijen. Ini saya bicara saat itu, lebih 900 tahun yang lalu, yang tentunya sudah tidak sama dengan kondisi saat ini. Upaya kedua, perbaikan tanggul Waringin Sapta. Kolam-kolam itu ternyata tidak berhasil optimal. Banjir masih meluber. Karena masih saja terjadi banjir, warga menghadap Raja Airlangga dan mengadukan masalahnya. 8 hari setelah kemenangannya atas Raja Wijayawarma dari Wengker, tahun 1035 Masehi, Airlangga mengadakan pasowanan besar dengan dihadap oleh semua raja bawahan. Dalam pertemuan itu dibahas masalah yang ada di desa Kamlagian. Setelah pertemuan, Raja memanggil seluruh lapisan masyarakat bergotong royong memperbaiki tanggul di Waringin Sapta yang lokasinya lebih ke hulu, ke arah barat dari Kamlagian. Peserta kerja bakti ini berasal dari desa-desa atau tani-tani di seluruh wilayah kerajaan Kahuripan. Bahkan, para pendeta mendampingi renovasi bendungan atau dauhan itu. Dalam prasasti Kamlagian disebutkan yang artinya kira-kira, karena itulah Sri Maharaja segera memanggil semua penduduk desa dari banyak tempat yang tersebar di wilayah Sri Maharaja untuk bergotong royong membendung. Juga para pendeta. Berhasillah bendungan itu dibangun oleh Sri Maharaja. Renovasi berjalan baik. Bendungan berdiri kokoh. Namun upaya ini juga masih belum berhasil karena banjir masih terjadi di daerah hilir. Pembuatan sudetan atau kanal. Upaya selanjutnya dibuat sudetan atau kanal ke arah utara yang menghubungkan Kali Balung Bendo ke Kali Melirik. Aliran air dipecah menjadi 3, semua dialirkan ke utara. Air banjir dari Sungai Brantas yang masuk ke Sungai Balung Bendo dibuatkan sudetan atau terusan atau kanal ke Sungai Melirik. Dengan mengalihkan aliran air dari Kali Balung Bendo ke sungai yang lebih besar di Sungai Melirik, luapan air dengan cepat terbuang dan tidak membanjiri wilayah hilir di Kamlagian. Teknik ini berhasil mengamankan daerah Kamlagian dari banjir, seperti yang diberitakan prasasti Kamlagian yang artinya sangat kokohlah bendungan itu telah tertutup aliran air dari sungai tersebut, terbagi 3 alirannya ke arah utara. Semua bergembira, berperahulah menuju hulu mengambil barang dagangan di Ujung Galuh. Datang pula para nakoda, kapal-kapal dagang dari pulau-pulau sekitar. Bebasnya banjir menjamin lagi berputarnya roda perekonomian. Pertanian menjadi baik, sawah dan kebun bisa dikerjakan, perdagangan lebih lancar, sehingga mereka kemudian berperahu ke hulu untuk berdagang dan membeli dagangan di daerah Bandar Ujung Galuh. Bandar Ujung Galuh ini lokasinya terletak di pecahnya aliran Sungai Brantas. Sebagai penutup, Airlangga dalam prasasti ini juga menganugerahkan status sima pada desa Kamlagian dengan mengurangi pajak agar sebagian dana desa bisa dipergunakan untuk merawat tanggul atau bendungan di Waringin Sapta. Pajak itu harus dibayar pada tiap bulan September sampai Oktober. Ukurannya adalah emas. Besarannya 17 warna, 14 masa, 4 kupang, 4 catak. Jumlah ini oleh satu sima dikurangi menjadi 10 warna emas. Sedangkan untuk keperluan merawat bendungan dibutuhkan dana 2 warna emas. Berapa besarannya? Nanti akan coba kita hitung berapa yang harus dibayar oleh desa Kamlagian jika dikonversi dengan nilai emas sekarang. Tetapi untuk itu butuh satu video tersendiri.